Haleluya, kita sembah Dia. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saya percaya saudara berada di tempat ini bukan untuk bertemu satu dengan yang lain saja. Tapi saya percaya saudara hadir di tempat ini datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Saya rindu saudara mengarahkan hatimu, pikiranmu hanya kepada Tuhan. Karena hanya hati yang melekat kepada Tuhan merupakan kunci mujizat dalam kehidupan kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya di dalam Engkau, hanya dalam. Katakan Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yang wanita katakan, ku menyembah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu sekali lagi. Jamah hatiku Tuhan, untuk aku boleh memiliki hati yang lebih mengasihi Engkau. Jamah hatiku untuk aku lebih memiliki hati yang melekat kepadamu. Karena kekuatanku hanya di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita ulangi sekali lagi, yang pria masuk dalam hadirat Tuhan, alami hadirat-Nya saat ini. Katakan, ku menyembah. Menyembah Tuhan. Ajar untuk kami menunggu, menantikan di dalam hadirat-Mu. Seringkali kami terlalu sibuk sehingga kami lupa bahwa Engkau senantiasa menantikan kami Tuhan. Thank you Jesus. Yesus Tuhan. Nyanyikan semuanya, katakan dengan segenap hatimu, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Katakan dengan segenap hatimu, ku yakin
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi sih. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir Tuhan. Tuhan, hamba berdoa pagi hari ini. Yang berbeban berat Tuhan angkat beban mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Bapa, hamba berdoa firman-Mu pada pagi hari ini boleh memberikan terobosan baru di dalam hidup kami. Untuk kami semakin memiliki hati yang berkobar-kobar mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan sambung khotbah pagi tadi. Kalau tadi pagi saya berbicara mengenai rahasia mengalami mujizat. Hari ini saya akan beri judul khotbah, besok akan ada mujizat. Saya percaya bahwa setiap kehidupan kita bukan kehidupan yang biasa-biasa saja. Kalau sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan demikian. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Jadi saudara bukan manusia lagi saudara. Tetapi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Bukan manusia-manusia biasa lagi yang terikat, yang terpengaruhi oleh dunia ini. Tetapi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Yang Roma 8 ayat 37 mengatakan sudah dibuat lebih daripada pemenang. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena Kristus Yesus yang sangat mengasihi kehidupan kita. Saya akan ambil tema khotbah besok ada mujizat dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Cukup singkat, saya akan baca semuanya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab Habis Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah itu, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan melihat makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Boleh saya ajak saudara sekalian untuk membaca ayat yang keempat. 1, 2, 3. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati juga di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita akan mati. Saya tidak tahu situasi apa yang saudara alami. Tetapi situasi yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu ini, Raja Samaria, Raja Israel ada sangat-sangat kelam sekali. Mereka terjepit, maju salah, ke depan salah, belakang salah, kanan kiri salah, saudaraku. Sangat terjepit keadaan mereka. Seolah-olah tidak ada harapan lagi. Dan saudara yang kekasih, kehidupan kekristenan atau zaman di mana gereja pada saat ini berada tidak akan semakin mudah, tetapi akan semakin sulit. Semakin mengalami tantangan yang lebih besar. Bukan karena saya mendengar nubuatan-nubuatan,
Tetapi karena firman Tuhan mengatakan demikian. Pada akhir zaman, 2 Timotius pasal yang ketiga, akan ada masa-masa yang sulit. Salah satu rahasia mengalami mujizat tadi pagi saya sudah katakan adalah mendengar suara Tuhan. Belajar memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jangan kejar pendeta, karena pendeta itu manusia. Ada amin saudaraku? Cuman 10 orang. Yang lain masih kejar pendeta. Harus belajar dengar suara Tuhan. Memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan bangsa Israel pada waktu itu, raja mereka terkepung. Kepepet. Sudah tidak bisa apa-apa saudara. Akhirnya ada 4 orang kusta. Yang desperate. Yang terjepit keadaannya. Dan mereka katakan kalau mati ya mati. Mungkin kalau sekarang sudah percaya mereka katakan kalau mati ya paling enggak mati dalam Tuhan. Semua masalah habis beres. Tetapi apa yang mereka alami sangat-sangat mencekam sekali. Pentingnya untuk kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan akan semakin diperlukan di akhir zaman ini. Bolehkah saya katakan sekali lagi? Memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang dekat. Saya belajar akhir-akhir ini selama beberapa tahun terakhir ini belajar untuk semakin menyadari Christ in me. Kristus itu tinggal di dalam hidupku. Dia bukan Tuhan yang jauh, tetapi Kristus yang sangat-sangat dekat dengan saya. Dia tinggal, hidupku tersembunyi di dalam Dia. Kolose 3 dikatakan, dan di dalam Dia ada keamanan. Tema gereja di Los Angeles pada saat ini di tempat kami adalah be still and know that I am God. Dari Mazmur pasal yang ke-46. Diam dan ketahuilah bahwa Dialah Allah. Berapa banyak dari antara kita yang karena kesibukan pekerjaan, bahkan kesibukan pelayanan, membuat kita lupa untuk bersekutu, bersatu dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang sangat dekat. Amin. Tidak heran mengapa Daud itu menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Karena dia selalu menyembah Tuhan. Bukan menyembah karena suara bagus tadi saya katakan. Atau karena dia pinter nyanyi. Kebetulan saya suka nyanyi dan saya suara bagus. Ya. Nah, kebetulan saudaraku. Tapi saya katakan. Hati yang melekat kepada Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Mazmur Daud dia katakan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Mari nyanyikan sama-sama. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saudara tahu, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Jadi poin yang pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah jangan membatasi Tuhan. Tuhan itu sangat-sangat dahsyat. Dia Allah yang sangat-sangat besar. Melampaui imajinasi, melampaui akal budi kita. Dalam doa pagi saya katakan 1 Korintus 2 yang ke-9. Bayangkan apa yang saudara enggak pernah bayangkan. Tuhan sediakan. Efesus 3 yang 20 katakan.
Allahku sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kamu bayangkan. Efesus 3 ayat 20 mengatakan demikian. Mengapa kita enggak pernah menyerahkan imajinasi kita kepada Tuhan? Hal-hal yang lain-lain kita lakukan. Saudaraku, terus terang. Saya bagikan kesaksian selama 40 tahun lebih mengikut Tuhan. Ya, sejak Pak Yeremia waktu itu pelayanan bersama-sama baik di Indonesia maupun di Los Angeles waktu itu. Saya belajar untuk senantiasa cari wajah Tuhan di dalam hidup saya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Siapa yang percaya Tuhan itu masih bisa berbicara kepada kita sampai saat ini? Amin. Siapa yang percaya bahwa hadiratnya itu tetap nyata sampai saat ini? Saya tidak pernah lupa tahun 84 kurang lebih. Saya tinggal di satu apartemen. Apartemen saya ada 2 kamar. Saya senang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saya rindu, itu masih sekolah saudaraku. Saya juga sibuk. Jadi kesibukan jangan dibuat alasan untuk enggak cari Tuhan. Udahlah capek saya. Saya udah 40 tahun melayani Tuhan. Jangan cari alasan enggak bisa mencari Tuhan. Mazmur 105 katakan wajahmu Tuhan aku cari selalu. Itu Daud. Daud itu raja. Sibuk sekali saudaraku. Banyak kerjaan tapi dia tetap cari Tuhan. Satu hari saya lagi berdoa. Dan saya mencium satu bau harum di kamar saya. Saya pikir ini ada orang iseng nih. Menyemprot-nyemprot bau apa ini. Saya cari, saya keluar kamar, nggak ada orang. Hari itu saya hanya di kamar, di apartemen sendirian. Kemudian saya masuk ke kamar lagi, saya nyembah Tuhan lagi. Saya mencium bau harum lagi. Bukan dicari-cari, bukan. Kaget saya, takut saya ya. Tetapi firman Tuhan datang di 1 Samuel dikatakan, kalau engkau seperti Samuel dengar suara Tuhan 3 kali. Saya bilang begini Tuhan, kalau ini yang ketiga ini pasti dari engkau deh. Saya masuk ke kamar lagi, saya cium bau harum kehadiran Tuhan. Dan saya mulai menikmati kehadiran Tuhan. Beberapa hari setiap kali saya berdoa, itu bau harum saya alami. Dan saya menikmatinya begitu indah. Saudara, kalau hatimu melekat kepada Tuhan, saya mulai menoleh ke belakang dari sejak saya bertobat. Saya sejak mengenal Yesus sampai sekarang ini. Hidup saya sangat-sangat diberkati. Saya boleh katakan hidup saya sangat-sangat diberkati. Bukan hal-hal dunia yang saya katakan itu tambahan saja. Tapi saya bisa katakan I am the most blessed person in the world. Saya adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Karena saya mendapatkan Tuhan Yesus Kristus yang lebih dari segala-galanya. I'm glad I'm blessed with a family who love the Lord. Anak saya yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, mereka sangat mengasihi Tuhan. Jangan batasi Tuhan dalam hidupmu. Mengapa kita seringkali membatasi Tuhan dalam hidup kita? Karena seperti perwira ini, sombong saudaraku. Perwira ini katakan kalau Tuhan tingkap-tingkap, buka aja tingkap langit, masa sih Tuhan bisa menolong kita? Kesombongan kita membuat kita tidak mengalami kasih Tuhan. Karena hati yang congkak, hati yang sombong, itu adalah hati yang menentang Tuhan. Kitab Amsal mengatakan bahwa kesombongan mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati adalah awal dari segala hormat dan kekayaan. Pilihan ada di tangan kita. Tadi saya katakan hati yang mengasihi Tuhan itu tidak bisa dipaksakan. Hati yang mengasihi Tuhan itu tidak bisa ditaruh atau diberikan. Tidak bisa. Hati yang mengasihi Tuhan itu adalah keputusan pribadi lepas pribadi. Betul? Karena sifat daripada kasih adalah pribadi.
For God so loved the world that he gives his only son. Allah itu begitu mengasihi si dunia ini. Dia berikan anaknya itu, pribadinya sendiri. Karena apa? Allah adalah Allah yang sangat pribadi. Cara Allah melihat saat ini bukan sekelompok manusia, tapi pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan tahu persis apa yang kau alami. Saat ini Tuhan tahu persis apa yang kau rasakan. Karena dia adalah Allah yang sangat pribadi. Saya berdoa pada pagi hari ini supaya kita mengatakan, Tuhan, aku mau memiliki hati yang mengasihi Engkau. Saya tidak bisa memaksakan anak-anak saya untuk mengasihi Tuhan. Enggak bisa. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan, beri mereka hati yang mengasihi Engkau. Beri mereka hati yang takut akan Engkau. Karena hati yang mengasihi Tuhan adalah hati yang takut akan Tuhan. Hati yang sangat rindu untuk lebih melekat kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, izinkan Tuhan melakukan perkara hal-hal yang jauh lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan. Jangan batasi Allah kita. Tidak peduli sakit parah apapun. Kondisi bisnis sesulit apapun. Tidak peduli pelayanan sesulit apapun. Allah kita jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Anak saya yang ketiga lahir pada waktu lahir dia nggak napas. 5 menit saudaraku, memang iseng anaknya. Buat orang tuanya kaget-kaget aja. Nggak napas 5 menit saudaraku. Jadi waktu dokter ambil, saya katakan anaknya nggak apa-apa ya nanti. Dokternya sih bilang oh nggak apa-apa. Cuman 5 menit katanya. 5 menit itu lama loh saudaraku kalau nggak napas. Pernah nyelam air 5 menit? Jangan. Bisa nggak keluar lagi saudara. Iseng nih anak. Tapi saya tahu dalam hati saya. Sesuatu sudah terjadi. Tenang aja. Kalau bersama Tuhan, segala sesuatu pasti beres. Karena dia adalah Jehovah Shalom. Allah damai sejahtera. Mulai saya perhatikan, istri saya mulai memperhatikan dulu umur 2 belum jalan segala macam. Akhirnya dia beberapa syaraf di kepala karena tidak kedapatan oksigen, jadi bagian daripada dia untuk kognitif agak terganggu. Tapi anak ini ceria. Anak ini suka senyum dan dia suka menyembah Tuhan. Saudara, dia nggak bisa berpikir seperti manusia normal, tetapi anaknya itu kalau ke gereja paling senang, saudara. Seolah-olah itu ada sesuatu di dalam hidupnya, yaitu roh Tuhan. Dia kalau saudara injili nggak bisa ngerti Injil. Tapi kalau saudara tanya dia, anak saya namanya Abigail yang ketiga, Abby, where is Jesus? Dia selalu katakan, Jesus is in my heart. Ngerti saudaraku. Orang dewasa diinjilin, di mana Yesus, sana nggak ngerti-ngerti. Diinjilin nggak mau bertobat. Keterlaluan kan. Mestinya memang harus dibuat supaya cacat mental itu orang-orang itu. Supaya ngerti bahwa kasih Tuhan itu begitu besar. I'm so blessed, sangat diberkati. Anak saya ini walaupun dia cacat mental tapi dia tahu Tuhan Yesus di mana. Mungkin sudah katakan, masa sih Pak? Nanti cek. Betul-betul dia mengerti. Yesus ada di dalam hatinya. Nah, karena keadaan demikian, jadi secara fisik agak terpengaruh. Jangan batasi Tuhan, saudaraku. Tuhan punya rencana yang sangat dahsyat dalam hidup saudara. Jadi tulang punggungnya mulai bengkok. Tulang punggungnya bengkok hampir pertama kali waktu mulai dewasa dia bertumbuh ya. Tiba-tiba lama tambah bengkok.
Jadi kalau saudara lihat dari belakang itu seperti leher S begitu ya. Jadi dari ujung leher sampai ujung tulang punggung itu setengah lurus, setengah mulai bengkok. Tapi atasnya nyambung ke leher lagi. Saya ada fotonya semuanya. Nah saudara, manusia, namanya manusia, kita mau ngatur Tuhan gitu loh. Biasanya kan begitu kan? Kalau ada masalah nih, Tuhan ini bangkrut nih bisnis. Pikirannya begini nih. Pak G, Pak D, Pak F. Orangnya konglomerat. Tuhan gerakkan dia untuk bantu saya. Lupa sumber dari segala berkat adalah Tuhan. Jangan harapkan manusia, saudaraku. Kecewa. Saya jamin kecewa. Betul. Oh enggak, tak garanti kecewa. Pasti. Nah, dalam keadaan seperti ini saya mulai pikir, Tuhan. Karena saya pernah baca satu buku. Seorang ibu yang bernama Betty Baxter dari Nederland waktu itu. Saya baca bukunya. Dia menderita sakit yang lebih parah dari dia, di mana tulang punggungnya itu dia sampai kepalanya itu ke lututnya. Tapi dalam waktu beberapa detik, lebih dari less than 2 minutes, kurang dari 2 menit, mujizat terjadi. Tuhan sembuhkan dia. Itu tulang belakang menjadi lurus dalam kurang dari 2 menit. Ibu Betty Baxter. Dan tahun 79 saya sempat melayani dengan beliau di Semarang pada waktu itu. Saya duduk dengan dia dan saya sampai lihat punggungnya bener gak sih gitu ya. Itu punggung benar-benar mulus dan lurus, saudara. Itu keajaiban Tuhan kita. Ya kalau nanti saudara mau baca lagi bukunya by Betty Baxter, saudara baca dia kesaksiannya. Jadi saya pikir Tuhan juga bisa melakukan yang sama dong. Tiap malam saya tidur, saya doain, saya tumpangin tangan tuh. Punggungnya saya tumpangin tangan, saudaraku. Dengar suara enggak ya? Gitu. Enggak pernah kedengeran suara. Malah kedengeran suara ngoroknya dia. Sedangkan Ibu Betty Baxter dalam waktu yang Tuhan sudah beritahukan kepada dia. Kalau saya lupa pukul 2 atau pukul 12 atau pukul 3 pada waktu dia panggil semuanya. 12 kurang 30 detik. Enggak ada sesuatu pun terjadi. Tapi begitu 12 tepat terdengar itu suara retokan. Tulang-tulang yang Tuhan sembuhkan. Jadi pikiran saya sama dong gitu loh. Tuhan sanggup menyembuhkan Ibu Betty Baxter, pasti sanggup menyembuhkan anak saya. Dan kita tunggu akhirnya umur 15. Is that right? Atau 14. Umur 17 ya. 14, 15. Kami bawa dia ke rumah sakit Children's Hospital di Los Angeles, salah satu. Ya puji Tuhan, pengadaan Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya saya katakan kepada jemaat di sana juga dan dari kami pribadi secara keluarga. Jangan takut. Sejak COVID Tuhan katakan 3 hal. Provision, protection, provision, and presence. Perlindungan Tuhan, pengadaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan. Tenang saudaraku hidup kita kalau di dalam Tuhan. Amin. Kenapa hidupmu gak tergantung manusia? Pelayananmu juga lebih murni. Gak tergantung manusia. Bisnismu juga lebih berhasil karena engkau mengandalkan Tuhan. Amin. Provision, presence, provision, and presence. Itu 3 hal yang selalu mendengung dalam hidup kami dan Tuhan nyatakan dengan luar biasa. Akhirnya kami bawa ke Children's Hospital. Dan kemudian di Children's Hospital dilihat. Bukan lagi kalau saudara lihat secara medis 60 derajat itu sudah parah. Tapi dia hampir 70 derajat. Di mana tulang punggungnya itu begitu
bengkok, kalau tidak segera dioperasi akan menekan jantung dan akan tidak ada lagi. Jadi akhirnya kami putuskan oke deh. Padahal saya tadi percaya loh, mujizat loh. Ya, tapi ternyata saya membatasi Tuhan. Terus kami bawa dokter yang akan mengoperasi. Itu masih muda saudaraku. Dia seorang profesor dari sekolah universitas yang terkenal di Los Angeles. Aduh kalau saudara ketemu dokternya nggak nyangka. Tinggi, ramping, cakep lagi saudaraku. Aduh kayak foto model. Hebat betul. Kalau Tuhan itu mau melakukan sesuatu luar biasa. Dia katakan ini harus dioperasi sekarang. Dan kami mulai mengatur, itu pun tidak langsung, memerlukan waktu 6 bulan karena harus ada tim untuk dia operasi. Karena operasinya itu dari leher sampai ke tulang punggung, tulang ekor. Itu harus dibelah dari atas sampai bawah. Ya saudara tahu kan? Itu bukan operasi yang kecil. Jadi dibuka dia, operasi 7,5 jam, hampir 8 jam. Dibuka dari atas sampai bawah. Saya udah bayangkan, ada sih videonya kalau mau lihat sebelum dioperasi. Kami berdua bilang gak usah lihat deh, lebih baik gak usah lihat daripada nanti lihat caranya operasi lebih gak bisa tidur kita kan. Karena kita kan harus tunggu di ruang tunggu saudaraku. Di ruang tunggu. Kalau saudara gak kenal Tuhan ngapain? Baca kuping udah gak ada lagi. Mungkin waduh ya sosial media. Tapi waktu kami menunggu di ruang tunggu, Tuhan berikan ketenangan, kedamaian, the peace of God, the shalom of God, Jehovah Shalom. Semuanya akan beres. Dan sungguh saudaraku, setelah dia dioperasi 7,5 jam, waktu makan siang itu saya makan siang ke kafeteria, saya ketemu dengan salah satu daripada asisten dokter yang operasi. Saya bilang, loh kakak kamu di sini? Anak saya kena gimana ini? Dia bilang tenang, kita bergantian katanya. Wah tenang saya. Saudara 7,5 jam, jadi sudah kayak babi guling tuh dia sebetulnya tuh. Terlentang dibuka. Tahu pernah makan babi guling? Oh itu ngeri saudara kalau saudara lihat. Ngeri sekali. Setelah itu hari Kamis saya masih ingat. Hari Kamis pagi sampai sampai sore jam 3:30, 4. Kemudian dibawa ke ruang recovery room. Hari Kamis dia masih di dalam obat bius. Hari Jumat pagi dokternya datang. Abby, can you move your toes? Ibu jarinya digerakin dong. Gitu. Dia nggak gerakin saudaraku. Dia tendang tuh dokter. Dokternya bilang, oh you're good katanya. Kemudian itu Jumat ya, Jumat pagi. Saudara tahu itu operasi besar, jadi belum bisa jalan kan. Karena dia kakinya ditaliin tuh sama tangan, kalau enggak bisa lepas dia dan lebih parah keadaannya. Jadi setelah itu saudara, dia recovery Jumat malam, Sabtu siang, jalan. Jalan. No, enggak jalan. Lupa saya. Lari, saudaraku. Lari. Karena waktu disuruh jalan dia enggak mau. Lari dia. Itulah Allah kita. Allah yang sangat dahsyat. Kemudian, saudara mengerti kalau kegores sedikit ya. Saudara pernah sakit punggung? Waduh kalau pernah sakit punggung bisa enggak tahan saudara. Kegores sedikit aja nih. Setengah mati. Dan itu karena dioperasi dari atas sampai bawah. Saudara tahu tulang punggung adalah bagian yang paling banyak dengan urat syaraf. Dan urat syaraf itu sangat-sangat sensitif sekali. Sangat sensitif. Jadi hari Sabtu lari, hari Minggu di rumah sakit, hari Senin keluar dari rumah sakit. Senin keluar rumah sakit. Saudara coba cari orang-orang yang pernah dioperasi tulang punggung, 3 hari keluar dari rumah sakit.
Hari Senin keluar dari rumah sakit. Hari Rabu sudah gak minum obat sama sekali. Itu mujizat saudaraku. Seringkali Tuhan melakukan hal-hal yang di luar pemikiran kita. Amin saudaraku. Supaya apa? Hanya Tuhan yang mendapat semua kemuliaan. Hanya Tuhan yang mendapat segala kepujian. Hanya Tuhan yang dapat segala kehormatan. Dan supaya kita tahu. Supaya kita gak sombong. Supaya kita senantiasa tahu. Aku bukan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Dan itu selalu saya pegang di dalam pelayanan, di dalam kehidupan saya. Untuk selalu ingat bahwa Tuhan saja adalah Tuhan. Saya bukan Tuhan. Dan saya belajar untuk tidak mengatur Tuhan dalam hidup saya. Karena itu seperti Daud katakan, kalau Tuhan di pihakku. Mazmur 27 mengatakan Tuhan adalah terangku. The Lord is my light and my salvation. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Of whom shall I be afraid? Kepada siapa aku akan takut? Karena Tuhan ada di pihakku. Jangan batasi Tuhan dalam hidup saudara. Sudah habis waktunya. Masih ada 5 poin sudah. Sudah tinggal 3 menit, sorry. But I hope, saya berdoa. Mungkin cuma 1 poin. Tapi izinkan Tuhan menjamah hidup saudara. Memberikan kepada saudara hati yang mengasihi Tuhan. Memberikan kepada saudara hati yang selalu terpaut kepada Tuhan. Siapa yang mau diberkati pada hari ini katakan amin. Siapa yang mau mengalami mujizat Tuhan katakan amin. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang terakhir. Ayat ke-22 dikatakan demikian. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Gampang kan? Kuncinya, saudara mau diberkati? Cintai Tuhan Yesus. Miliki hati yang melekat kepada Tuhan. Saudara mau dikutuk atau hidup sengsara dikutuk? Jangan mengasihi Tuhan. Simple. Tapi saya berdoa, jemaat di tempat ini semuanya pribadi lepas pribadi memiliki hati yang mencintai Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saya katakan tadi mujizat pasti terjadi. Kalau saudara mengasihi Tuhan, tahun depan saya katakan ada 4 ibadah di tempat ini. Enggak ada yang amin ya. Ya. Maaf ya, ini ngomong ya saya I love this church because I know you guys personally. Koden, Ibu Ruth, ya. Andreas, you know this is like my family. And I want my family. Saya rindu keluarga saya. Untuk bertumbuh dengan sehat, bukan hanya sehat gendut, bukan. Hampir saya ngomong gak seperti pendeta saudara. Saudara sehat, jangan gendut. Ya, tapi saudara itu sehat dan kuat. Bisa membantu menolong orang lain. Shh, jangan ketawa. Ya, jadi gereja yang sehat. Gereja yang sehat dan kuat. Menarik jiwa-jiwa adalah orang, jiwa gereja yang mengasihi Tuhan. Setiap jemaatnya mengasihi Tuhan. Maukah saudara mengasihi Tuhan hari ini? Berdoa, Tuhan beri aku hati yang lebih mengasihi Engkau. Amin. Mari kita menyembah Tuhan lagi saudaraku.